warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya minta izin kepada panjenengan untuk saya sedikit mewawancarai terkait dengan pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan. Dan ini merupakan tugas dari Kurkura, di mana saya nanti akan belajar pengalaman tentang pengambilan keputusan yang pernah dengan laksanakan atau dengan begitu Bu Rayu. Jadi saya akan ada 7 pertanyaan yang nanti akan jawab. Oke, kita mulai mawon. Yang pertama adalah seperti ini Bu Rayu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Untuk dilema etika yaitu mempertahankan dua nilai kebenaran dan kebajikan. Sedangkan itu juga moral itu adalah nilai yang sama dipertentangkan dan nilai kebenaran. Ada 2 nilai kebenaran. Ada 2 nilai, yaitu nilai yang salah dipertentangkan dengan nilai kebenaran. Ibu. Kemudian untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Nah, ini kebetulan di sini ada yaitu namanya kegiatan samaran, kegiatan bisnis samaran yang itu sudah berjalan dari nenek moyang kita. Nah, itu adalah salah satu dilema etika yang ditentangkan, yaitu adalah nilai silaturahmi dan nilai tanggung jawab kita karena kita sudah menjadi ASN atau guru, maka kita adalah bertanggung jawab kepada peserta didik. Sedangkan kegiatan samaran ini merupakan tradisi dan itu tetap dilaksanakan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai pendidik. Untuk itu kita menghadiri, kita sebagai pendidik untuk tidak meninggalkan kewajibannya, jadi tetap menghadiri tetapi setelah kegiatan pembelajaran itu selesai. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Anda lakukan ketika menghadapi dilema etika seperti itu? Nah, langkah atau prosedur yang saya lakukan itu yang pertama ini karena menyangkut dengan ini saparan ya. Nah, saparan itu merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus dipuri-puri atau dilestarikan. Sedangkan yang kedua itu merupakan tanggung jawab kita terhadap murid-murid tetap berjalan. Nah, kita harus bisa menyikapi, yaitu kita tetap menghadiri undangan untuk saparan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita. Maka kita harus berembuk dulu bagaimana mau menghadiri, itu jam berapa disepakati bersama-sama, terus anak-anak dikondisikan agar anak-anak itu tidak merasa dirugikan dengan kegiatan samaran. Jadi intinya adalah didiskusi gitu ya? Iya, didiskusikan dulu dengan teman-teman. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, kita selalu mengadakan diskusi atau dengan teman-teman pendidik bagaimana agar semuanya berjalan dengan lancar. Kita mengatur misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa ditinggal, tapi kalau itu memang kegiatannya harus ya
laksanakan dulu baru kita menjalankannya, misalnya menghadiri undangan sekolah tersebut. Jadi semuanya itu harus berjalan sesuai dengan aturan, dan kita juga tidak harus mendukung dengan tradisi sama. Itu intinya adalah agar semua itu bisa berjalan bersama. Itu yang efektifnya seperti itu. Kemudian dari yang tadi dengan sampaikan itu, apakah ada yang tantangan dalam pengambilan keputusan kasus ini? Kita seperti hanya yang dengan contohkan seperti samaran. Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya itu kalau biasanya kan didiskusikan, tapi kalau kadang ada pro dan kontra. Kadang ya ada yang pinginnya tidak sesuai dengan undangan itu, misalnya ada undangan samaran, tapi ada yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Maka saya sebagai istilahnya yang dipilihkan, saya mengambil tengah-tengah, nanti misalnya dipadatkan sedikit jam pelajarannya, terus kita tidak habis pelajaran, tapi kita mengurangi sedikit, terus kita bersama-sama memenuhi undangan, maka akan semuanya akan lancar. Tapi kontra itu bisa diatasi dengan kesepakatan bersama-sama. Jadi kesepakatan itu tetap dijalani secara bersama-sama, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi tantangannya adalah di pro kontra ketika jenengan mengambil keputusan. Kemudian misalkan ada suatu kasus seperti dilema etika seperti yang tadi saya bilang itu, nah jenengan menyikapinya itu permasalahan itu nanti akan diselesaikan pada saat itu juga di tempat, atau jenengan mempunyai beberapa jadwal yang harus jenengan selesaikan. Misalnya jenengan harus menyelesaikan itu di hari Rabu atau hari Senin, atau ketika ada permasalahan itu jenengan langsung segera menyelesaikan. Jenengan seperti apa yang selama ini jenengan lakukan? Kalau saya Pak, segala sesuatu permasalahan itu segera saya atasi, atau segera saya bicarakan, diskusikan bersama-sama agar semuanya itu terselesaikan, tidak ada masalah lagi, atau tidak ada masalah yang tumpuk-tumpuk. Kalau menunggu besok-besok nanti ada masalah lagi, sehingga masalah-masalah itu tidak akan teratasi. Jadi secepat mungkin semua masalah itu dibicarakan dan diselesaikan. Jadi sama dengan pepatah itu, pepatah ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Iya, siap. Oke, kemudian gini tuh, selama ini ketika jenengan mengambil keputusan seperti keputusan dilema etika itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang memperkuat jenengan dalam mengambil keputusan? Faktor-faktornya seperti apa? Ya, segala sesuatu atau segala permasalahan dalam mengambil keputusan itu tetap ada yang membantu untuk memecahkan semua masalah itu, karena setiap masalah itu selalu kita bicarakan bersama-sama. Jadi yang mempermudah selama ini dari teman-teman guru, rekan-rekan guru, atau ada seseorang yang lain? Ya, di samping Bapak Ibu guru semua, ada dari komite perangkat, ini dari orang ruangan. Berarti ada tiga pihak di dalam membantu jenengan. Komite, rekan guru, kemudian komite, juga ada perangkat misalnya kami sehingga istilahnya untuk memecahkan segala masalah yang terjadi. Juga lebih mempermudah gitu. Yes. Yes. Ini yang terakhir Bu, yang terakhir ini pertanyaan terakhir.
Dari yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang jenengan bisa petik dari pengambilan keputusan jenengan saat ada kasus di rumah kita, seperti kasus sasaran tadi, pembelajaran apa yang bisa jenengan? Ya dengan apa pengambilan keputusan saya itu saya diskusikan, saya bicarakan bersama-sama sehingga mereka itu tidak merasa terbebani atau merasa paksaan melaksanakan segala keputusan yang kita bicarakan bersama-sama atau kita diskusikan bersama-sama. Jadi intinya adalah segala keputusan yang jenengan ambil itu dijalankan secara bersama-sama dan sukarela, kemudian tidak ada yang merasa dirugikan. Intinya adalah di diskusi pada teman-teman rekan sejawat untuk menjadi pertimbangan jenengan ketika mengambil keputusan. Terima kasih Bu Yayu atas waktu yang telah diberikan pada saya. Alhamdulillah dari beberapa obrolan kita kali ini saya sudah bisa memetik pembelajaran dari pengalaman jenengan dalam memecahkan kasus terutama di ini. Semoga nanti saya bisa belajar dari jenengan untuk bisa mengambil keputusan di mana keputusan itu tidak merugikan siapapun dan yang kita putuskan itu bisa diterima oleh semua orang, semua pihak. Oke, terima kasih Bu Yayu atas waktu yang diberikan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Pak Ridwan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya ada tugas dari CGP calon guru penggerak untuk mewawancarai jenengan terkait dengan pengambilan keputusan, di mana saya sedang belajar untuk modul 3 di program guru penggerak. Oke, Bu Lina, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan ini. Ada 7 pertanyaan, di mana nanti masing-masing pertanyaan itu adalah refleksi dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu kebijakan dan ide yang ada di sebelah sana. Ya. Kemudian untuk yang rujukan moral seperti apa? Untuk yang rujukan moral, contohnya ketika ada salah satu guru yang membawa keuangan sekolah, ketika meminjam pada saat jatuh tempo belum bisa mengembalikan, yaitu kita sebagai pihak sekolah terus istilahnya berkomunikasi agar keuangan itu bisa kembali dan semuanya nanti bisa berjalan dengan apa yang semestinya. Oke. Kemudian bagaimana Anda dapat mengambil keputusan, terutama untuk yang kasus-kasus itu di dilema etika itu ketika jenengan berada di sekolah? Pengambilan keputusannya seperti apa? Pengambilan keputusan itu kami komunikasikan dengan guru senior dan beberapa rekan terkait dengan misalkan ada kegiatan yang program sekolah bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang mana kita harus mengutamakan kegiatan sekolah dulu ya. Karena walaupun bagaimanapun semua kedua-duanya itu sebenarnya penting semua, karena kita terkait dengan masyarakat juga, mengawal dengan masyarakat. Maka kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut berkomunikasi dengan teman-teman rekan dan guru senior. Itu Pak. Oke, seperti itu. Oke, nah setelah itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa jenengan lakukan selama ini?
prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya mungkin bisa dijelaskan? Yang pertama langkah itu kita satu keluarga sekolah, istilahnya saya dengan guru-guru yang lain mengadakan rapat, kemudian untuk kegiatan yang sifatnya menjadi program utama sekolah ya kita utamakan dulu, meskipun kita ada kegiatan masyarakat yang mana itu juga penting, maka itu yang menjadi yang prioritas kedua. Supaya kegiatan keduanya bisa berjalan semuanya. Jadi istilahnya lebih memprioritaskan dulu untuk kepentingan sekolah gitu ya. Kemudian saat jenengan mengambil keputusan itu yang dirasa paling efektif itu apa Bu? Maksudnya mungkin dari prosesnya, misalkan prosesnya seperti apa yang efektif menurut Bu Lina? Untuk efektifnya kami apa ya istilahnya, yaitu tadi mungkin dengan diskusi. Iya, diskusi dengan para guru senior, kemudian mengambil keputusan bersama bahwa kita harus melaksanakan yang utama dulu, baru yang kegiatan yang kedua. Jadi istilahnya mengutamakan tetap dalam koridor diskusi, kemudian nanti setelah diskusi ada kesepakatan bersama baru mengambil keputusan. Ya, betul. Oke, nah itu kan hal yang efektif. Nah selama ini yang menjadi tantangan panjenengan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika itu apa Bu? Tantangannya ketika kita sudah membuat satu keputusan bersama, itu tantangannya mungkin ada 1-2 guru yang mungkin belum bisa melaksanakan itu, dan pada akhirnya menjadi evaluasi lagi untuk kedepannya. Nah, misalkan nanti ada yang istilahnya kan biasanya dalam menentukan keputusan ada pro dan kontra gitu ya. Kalau yang pro kan istilahnya kita sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk yang merangkul yang kontra itu seperti apa? Kalau kami dengan pendekatan personal, jadi dengan secara individu kita adakan apa ya istilahnya dari hati ke hati supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau kita umumkan bersama dengan semua guru, takutnya ada rasa tersinggung atau apa. Ya, berarti istilahnya menasihati tapi dengan jalur pribadi. Ya. Oke, nah selanjutnya misalkan Bu, kalau ada permasalahan terkait dengan misalkan contohnya seperti ini. Nah, pada saat masalah itu terjadi, apakah Bu Lina punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Apakah dari dua pilihan ini yang Bu Lina pilih itu mana yang mungkin dirasa paling efektif? Atau yang biasanya Bu Lina lakukan? Atau apakah penyelesaian secara langsung ketika ada permasalahan, atau ditunda dulu ketika dia punya jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau untuk yang sifatnya urgent, maka kami memilih untuk segera diselesaikan. Tapi kalau misalkan itu ada menyangkut beberapa pihak, itu kita buat waktu yang tepat agar semuanya bisa terkondisikan. Berarti intinya tergantung dari urgenitas ya. Berarti kalau yang lebih urgent langsung diselesaikan hari itu juga. Tetapi kalau yang terkait dengan beberapa pihak harus direncanakan dulu untuk mempertimbangkan semuanya, gitu ya. Nah setelah jenengan melakukan pengambilan keputusan itu, selama ini faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan itu apa? Kalau di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah kami, faktor yang untuk mempermudah itu adalah kami bisa komunikasi dengan komite dan pemangku kepentingan yang ada di situ. Karena dengan adanya dukungan dari mereka, tentu saja kegiatan atau beberapa program yang ada di sekolah kami dalam kami menjalankan itu lebih kuat, lebih enak dalam melaksanakan. Oke, berarti intinya untuk faktor-faktornya adalah dikolaborasi dengan komite itu ya? Komite dan beberapa pemangku kepentingan. Betul. Nah, kemudian dari yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa jenengan petik saat mengambil keputusan dilema etika?
pembelajaran? Pembelajaran yang kami petik dari sini adalah yang pertama yaitu dalam melakukan sesuatu apapun kita yang pertama adalah selalu berkomunikasi, diskusi dengan beberapa pihak selain guru, ada komite dan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di situ. Jadi intinya adalah kolaborasi Iya. antara jenengan, komite sekolah dan beberapa pihak yang terkait di sekolah. Oke. Terima kasih Bu Lina atas waktunya untuk saya wawancara ini. Saya ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.